Hai, aku Jia, senang berkenalan dengan kamu ya. Hai, aku Novia, senang berkenalan dengan kalian. Hai, aku Tanti, senang berkenalan dengan kalian. Hai, aku Gita, senang berkenalan dengan kalian ya. Hai, aku Gina, senang berkenalan dengan kalian. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi atas pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Jadi, setiap orang yang bekerja dan mendapatkan penghasilan biasanya akan dikenakan pajak ini. Menariknya, pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja, seperti perusahaan atau instansi, kemudian disetorkan ke negara. Dengan kata lain, karyawan tidak perlu menyetor sendiri pajaknya karena sudah dipotong langsung dari penghasilan setiap bulan. Pada studi kasus ini, terdapat seorang karyawan bernama Nona Rey yang bekerja di PT Bahagia. Nona Rey menerima gaji sebesar 7 juta rupiah per bulan dan juga membayar iuran pensiun sebesar 100 ribu rupiah setiap bulan. Status Nona Rey adalah belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, sehingga termasuk dalam kategori PTKP TK0. Dari gaji yang diterima, perusahaan menambahkan beberapa komponen tunjangan dari perusahaan untuk menghitung penghasilan bruto, seperti iuran JKK, JKM, dan tunjangan BPJS Kesehatan. Setelah semuanya dijumlahkan, diperoleh penghasilan bruto sebesar Rp7.317.800. Selanjutnya, ada beberapa pengurang penghasilan, yaitu iuran JHT, iuran JP, dan biaya jabatan. Total pengurang yang didapatkan adalah Rp575.890. Setelah dikurangi, penghasilan neto Nona Rey per bulan menjadi Rp6.741.910. Jika disetahunkan, penghasilannya menjadi sekitar Rp80.902.920 dikalikan 12 bulan dari penghasilan neto per bulannya. Dari penghasilan tersebut, kemudian dikurangi PTKP sebesar Rp54 juta karena statusnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp26.902.920 per tahunnya. Karena masih berada pada lapisan tarif 5%, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun adalah sekitar Rp1.345.146. Jika dibagi per bulan, maka pajak yang dipotong dari gaji Nona Rey adalah sekitar Rp112.096. Langkah pertama, kita perlu isikan NIK dan nama karyawan yang ada pada kolom B dan C. Lalu di kolom D, kita isikan tanggal, bulan, dan tahun awal masuknya karyawan tersebut di perusahaan. Setelah itu, baru kita masukkan status dan jenis kelaminnya di kolom E dan F. Apakah karyawan tersebut statusnya tidak menikah atau menikah, perempuan atau laki-laki? Untuk kasus yang akan kita bicarakan sebelumnya, kita memakai contoh status TK0, yang berarti tidak menikah dan tidak ada tanggungan. Nah, di kolom G, isian ini akan menarik dari kolom E dan F yang kita isi sebelumnya. Ini akan mempengaruhi untuk perhitungan status pajak PPh 21 kita. Selanjutnya di kolom H ini merupakan masa bulan bekerjanya. Di sini kita isikan juga contoh si karyawan ini sudah bekerja selama 1 tahun penuh di perusahaan. Jika ada karyawan yang baru join atau resign di pertengahan tahun, maka masanya bukan 12, tetapi jumlah total bulan selama dalam 1 tahun tersebut. Lalu pada kolom I ini merupakan rumus jumlah pendapatan dan tunjangan-tunjangan yang akan kita bahas di kolom sebelahnya. Nah, pada kolom-kolom dengan keterangan blok besar pendapatan, inilah yang akan kita isi secara manual sesuai data kasus. Diisi gaji pokok dan tunjangan jika ada. Barulah pada kolom W di sini merupakan jumlah atau gross pendapatan dan tunjangan, beserta tunjangan BPJS dan pajak jika ada.
Baik, setelah kita membahas dan melakukan pengisian pendapatan dan tunjangan di kolom sebelumnya, kita perlu mengisikan kolom pengurang gaji atau pajaknya, yang sudah diblok dengan keterangan pengurang pajak dari kolom X sampai dengan AA di sini. Yang pertama, pada kolom X dan Y, pada kolom JHT dan pensiun ini merupakan nominal yang ditanggung karyawan, bukan perusahaan. Maka dari itu, kedua kolom ini menjadi pengurang pajak, yang perhitungannya pun persenan yang berasal dari jumlah gaji pokok plus tunjangan-tunjangan yang sudah kita isi di kolom sebelumnya, yaitu I4. Pengurang selanjutnya yaitu ada iuran jabatan. Pegawai tetap apapun jabatannya akan kena semua iuran tersebut sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun plus THR, dengan aturan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahunnya. Sehingga di kolom Z ini merupakan rumus tarikan dari kolom gaji bruto setahun plus THR yang dikalikan dengan 5%. Lalu di kolom AA ini merupakan total pengurang pajaknya dari kolom X sampai dengan Z. Pada kolom AB dikurangi penghasilan disetahunkan, maksudnya adalah gaji pokok plus tunjangan yang telah kita isi sebelumnya, dikurang total pengurang di kolom AA. Setelah itu, dikalikan dengan masa yang sudah kita isi berdasarkan jumlah bulan kita bekerja selama setahun, yang selanjutnya ditambah dengan nilai THR. Untuk kolom PTKP ini merupakan pengurang juga dari yang sudah ditetapkan aturan batasan PTKP berdasarkan status kita. Karena kita mengisi TK 0, maka PTKP di sini terisi 54 juta rupiah. Setelah itu, di kolom PKP inilah hasil dari penghasilan disetahunkan yang dikurang dengan PTKP, yaitu kolom AB dikurang dengan AE, sehingga muncullah nilai ini di kolom PKP. Kemudian selanjutnya ada detail tarif progresif. Pada studi kasus ini, pegawai hanya dikenakan 5%, maka penghasilan kena pajak dikali 5%. Hasilnya Rp1.345.100 untuk pajak per tahun. Untuk pajak per bulannya, hasil tinggal dibagi 12 bulan, sehingga pajak per bulannya jadi Rp112.092. Lalu pada studi kasus ini, pegawai mempunyai NPWP, jadi tidak dikenakan denda. Kalau tidak punya NPWP, dikenakan denda sebesar 4%. Kemudian kita menghitung tarif TER. Tarif TER didapat dari tabel TER sesuai dasar pengenaan pajaknya. Pada kasus ini, pegawai dikenakan tarif TER A, yaitu sebesar 1,25%, sehingga DPP dikali 1,25%, hasilnya jadi Rp91.473.